teman-teman, apa kabar semuanya? Ya, ketemu lagi di video saya. Oke, nah untuk sekarang ini udah masuk musim liburan ya. Maksudnya udah ada anak sekolah, udah ada beberapa yang libur, guru-guru juga udah pada libur. Mungkin beberapa teman-teman yang ada mengambil cuti atau liburan. Masih ada yang bingung, masih ada yang kesulitan pengen liburan tapi tidak tahu bagaimana caranya dan mau kemana. Oke, kalau mau kemana sangat banyak ya tempat tujuan yang bisa dikunjungi, tapi yang terberat adalah bagaimana ya cara liburan tapi tidak mengeluarkan uang, karena pengen liburan cuma gak ada duitnya, apalagi di musim pandemi seperti ini. Kalian jangan sedih, masih ada cara. Nah, saya akan memberitahu cara kalian agar bisa liburan tapi tidak mengeluarkan ongkos. Istilahnya bisa kita bilang lah ya, untuk pergi sih mungkin kita memerlukan ongkosnya, tapi ongkos itu bakalan istilahnya berbalik gitu. Ongkos yang tadi kita keluarkan itu kita akan bisa dapat kembali, seolah-olah kita liburan itu gratis, nggak perlu bayar. Dengan cara apa? Dengan cara kalian melakukan suatu aktivitas yang menghasilkan uang, apalagi kalau bukan jualan. Nah, ini caranya. Jadi misalnya kayak gini loh teman-teman, kalian mau pergi ke suatu tempat, gimana ya biar kita pergi liburan tapi diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, apalagi untuk kita yang istilahnya nggak punya budget lebih atau malahan nggak punya budget sama sekali. Untuk kalian yang nggak punya budget sama sekali, sama seperti saya, hal yang saya lakukan adalah mencari pinjaman. Istilahnya gini ya, kalau bagi kalian yang nggak mau minjam, kan biasa ada orang tuh yang aku nggak mau minjam ke orang itu nggak bagus, nggak gimana ya, ntar kebiasaan dan lain sebagainya. Halo, kalau kalian pengen sesuatu itu harus ada resikonya. Nah, kita bisa cari modal. Dengan modal itu kita beli sesuatu untuk kita jual kembali. Apalagi kalau kita jalan ke daerah itu ya, daerah-daerah itu kita bisa mendapatkan keuntungan istilahnya 50%. Bahkan kalian jika beruntung itu bisa mendapatkan keuntungan 100%. Nah, itu tergantung juga wilayahnya ya, penghasilan orang sekitar juga. Tapi kalau udah lari ke daerah itu biasa untungnya lumayan banyak loh. Setelah dapat dana untuk modal jualan, kita pikirkan tuh kira-kira seperti apa sih yang akan kita beli, barang seperti apa yang kita beli. Usahakan ya, jangan barang yang membusuk. Nah, itu saya tidak rekomendasi banget kalau misalnya kalian mau beli makanan untuk dijual lagi gitu, atau kalian pengen buka usaha makanan di tempat kalian liburan, itu kan nggak mungkin banget karena peralatannya dan lain sebagainya. Nah, saran saya sih sama seperti saya, yang saya akan lakukan ini adalah saya akan menjual beberapa pakaian-pakaian seperti pakaian anak-anak, pakaian dewasa. Nah, apalagi kan sekarang fashion itu kan kita lebih cepat ya bergulir dan majunya. Nah, kalau beda, kalau misalnya kalau kita bawa ke daerah itu dia agak satu langkah ke belakang gitu. Misalnya kita bisa dibilang ya, kerudung seperti ini lagi hits di daerah kita nih sekarang ini. Terus katakanlah waktu kita membawa kerudung ini udah nggak terlalu hits ya. Nah, kita bawa ke sana, itu pasti banyak yang mau beli. Kayak seperti itu contohnya. Nah, jadi kalau kita misalnya kita jual pakaian itu tidak membusuk apes-apesnya. Kalau nggak ada yang beli, itu masih bisa kita resell, kita jual kembali di tempat yang lain, atau kita jual dengan seapes-apesnya harga apes. Intinya kita harus berani mengambil resiko ya.
Nah, setelah kita mendapatkan dana, kita mencari barang yang tepat untuk dijual. Kita menjual dengan harga yang lumayan, istilahnya biar banyak yang beli, walaupun untungnya nggak terlalu sedikit nggak apa-apa. Yang penting kita liburan itu bermanfaat dan kita mendapat keuntungan, seperti itu. Nah, setelah kita membeli barang, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, kira-kira incaran kita di usia berapa, umur berapa, dan ukurannya juga kalau bisa itu ambil ukuran yang netral aja istilahnya. Kalaupun nggak laku, itu bisa untuk kita pesnya yang bisa kita pakai. Nah, kalau untuk anak-anak itu kita lihat kira-kira yang aman itu usia berapa sampai berapa gitu. Nah, kalau saya sih mainnya itu untuk anak 1 tahun sampai 3 tahun aja. Karena kalau untuk pakaian dewasa ya saya pakai ukuran saya ini. Jadi kalaupun emang nggak habis, kita bisa pakai gitu. Nah, yang ketiga itu berani mengambil resiko. Resiko ini teman-teman yang banyak kadang-kadang orang tuh mikir, aduh aku nggak ya, kalau nggak aku gimana gitu. Kalau nggak aku ya udah, resiko kita. Karena istilahnya kita berani melakukan sesuatu, otomatis kita harus berani mengambil resiko. Setelah kita berani menerima resiko, intinya jangan terlalu banyak ambil keuntungan aja. Kita lihat dulu nih, kira-kira orangnya kayak gimana. Nah, jangan gara-gara kita mau ambil untung gede jadi orang yang nawar sedikit itu kita nggak mau kasih, ujung-ujungnya mereka nggak ada, istilahnya mereka nggak ini loh ya, nggak ngambil, jadi barang kita masih banyak. Itu kan jadi juga ruginya ke kita ya. Nah, setelah sampai sana kita jualan. Awalnya kita kasih harga yang udah kita hitung berserta keuntungan ya, walaupun nggak banyak. Tiba-tiba tidak habis barang itu karena mungkin ada beberapa yang mereka mau tawar dengan harga rendah, walaupun ya selisihnya beberapa ribu di bawah modal kita lah ya, istilahnya kita jual rugi gitu. Nggak apa-apa, ambil aja, jangan sedih, karena satu barang itu rugi belum tentu semua barang itu rugi kan. Jadi kita bisa saling tutupin aja, saling cover. Barang A untungnya lebih gede, barang B ternyata nggak bisa untung nih, nggak apa-apa, barang A nutupin barang B. Yang pastinya kita pulang pergi itu kita aman, uang kita kembali, malahan kita dapat untung kalau bisa sedikit kayak gitu ya. Jangan pelit-pelit, nanti ujung-ujungnya nggak aku. Kalau memang di daerah yang kita jual itu nggak ada, memang sepi yang beli, kita pergi ke tempat lain, kita geser lagi ke tempat lain. Kita geser, kita tahu kan otomatis kisaran mampunya mereka beli berapa, kita kurangi, turunin lagi sedikit gitu dari harga yang asli. Kalau gitu kita untung dong, kita rugi dong ya? Enggak, pasti ada beberapa barang yang tinggi untungnya bisa ditutupin dengan yang ini. Istilahnya kalaupun kita enggak lebih banyak untungnya, kita itu bisa untungnya itu yang pas-pasan itu bisa balikin modal sama ngecover perjalanan kita aja kayak gitu. Terus yang selanjutnya, pantang pulang sebelum habis. Nah, kalau yang ini bisanya cuma untuk kita yang pengen berpergian tapi tidak punya deadline. Kalau kita pengen liburan, misalnya deadline kita masih jauh nih, kira-kira 1 minggu atau 2 minggu gitu, nggak pulang juga nggak apa-apa, nggak ada yang dikejar. Nah, kalau bisa pantang pulang sebelum habis, itu kuncinya. Misalnya nih 3 hari belum bergerak, 4 hari belum bergerak, tunggu aja sampai seminggu. Istilahnya kan kita nggak juga fokus yang jualan gitu, kita kan pasti jalan-jalan, menikmati liburan, santai-santai di daerah orang gitu kan, daerah yang belum kita pernah pergi, sambil menyelam minum air, seperti itu. Pasti laku deh. Kalau nggak laku beneran, kita kalkulet itu
Kalau emang udah pas-pas biaya kita ke cover, udah jual aja, obral gitu, obral harga pas, harga rugi sedikit lah, nggak masalah. Intinya kita itu jangan serakah. Niatnya apa? Kita niatnya liburan tanpa mengeluarkan uang, bukan kita liburan menjual barang dengan untung segede-gedenya, sebanyak-banyaknya. Kalau bisa alhamdulillah, kalau tidak bisa ya udahlah ya. Yang penting pengalaman kita, keuntungan kita yang dapat kita dengan kita traveling atau jalan ke daerah orang itu lebih berharga daripada untung yang kita dapatkan. Lebih banyak untung, pengalaman lebih banyak. Cuma ini kita menyiasati aja karena kita nggak punya uang seperti itu ya. Nah, buat kalian yang ingin coba, satu, jangan takut, itu aja. Terus tapi kalian harus pandai-pandai ya, kira-kira jualan apa sih di tempat itu yang paling istilahnya yang dibutuhkan. Kalau menurut saya sih, kalau kayak pakaian itu mereka pasti butuh ya, pasti perlu lah. Kecuali kalian jual aksesoris, itu kan nggak semuanya yang suka pakai aksesoris gitu kan. Atau makanan ya, di sana biasa di daerah sekitar itu makanannya lebih mereka punya tradisi sendiri, malah di sana lebih enak-enak, dan kadang di sana mungkin ada yang lebih murah gitu. Nah, kalau pakaian ini malah terbalik, biasa di daerah itu malah tinggi-tinggi loh harga jualnya. Nah, seperti itu. Dicoba aja teman, jangan takut untuk mencoba. Jika nggak ada modal, jangan sedih, cari pinjaman kayak gitu. Cari ke siapalah itu, entah ke saudara, teman, tetangga, orang tua. Pokoknya intinya kalau emang kalian nggak ada modal sama sekali, jangan takut untuk mengambil resiko, cari pinjaman. Semoga aja semua apa yang kalian jual itu habis ya. Nah, itu saja tips liburan gratis ala saya. Siapa bilang nggak ada uang bisa liburan? Jangan sedih, pasti bisa kalau kita, intinya jangan gengsi ya, kalau kita berusaha, dan jangan gengsi. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Lihat ya, video saya selanjutnya itu saya akan membahas, saya akan membeli apa aja yang saya perlukan untuk dibawa ke tempat yang saya ingin kunjungi ini.